Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan chapter 24 tentang Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Saya Firda Nurul Rahmah. Saya Muftika Sari Airaras. Saya Yunda Novita. Saya Rizka Putri Ramadan. Next. Yang pertama, full disclosure principle ini menuntut laporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang memiliki informasi. Next. Selanjutnya, ini ada ilustrasi tipe dari financial information. Yang pertama itu ada basic financial statement yang terdiri dari financial statement dan notes to the financial statements. Terus ada area affected by existing IASB rules. Itu terdiri dari basic financial statements dan supplementary information. Lalu ada financial reporting yang terdiri dari area affected by existing IASB rules dan other means of financial reporting. Dan yang terakhir itu all information useful for investment, credit, and similar decisions. Itu terdiri dari financial reporting dan other information. Next. Selanjutnya ada increase in reporting system. Alasannya itu yang pertama kompleksitas lingkungan bisnis, lalu kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu, dan akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Next. Selanjutnya, ada differential disclosure. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM. UKM ini ada beberapa hal yang kurang kompleks, antara lain yaitu topik yang tidak relevan untuk UKM itu dihilangkan, lalu mengizinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran itu disederhanakan. Lalu dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan. Kemudian revisi pada IFRS untuk UKM akan dibatasi selama 3 tahun sekali. Next. Selanjutnya, notes are the means of amplifying or explaining the items presented in the main body of the statements. Ini ada accounting policies. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi atau ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Selain itu, perusahaan juga harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Selain itu, ada common notes yang terdiri dari inventory, PPA, creditor claims, equity holders claims, contingencies and commitments, fair values, deferred taxes, pensions, and leases, dan changes in accounting principles. Next. Selanjutnya, disclosure of special transactions or events. Itu terdiri dari related party transaction, di mana terdiri dari nature of relationship, amount of transaction and outstanding balance, provision of the full debt, expense recognized during the period in respect of debt or the full debt due from related parties, then errors and fault. Selanjutnya, ini ada ilustrasi dari time period for subsequent events. Ini itu yang pertama itu events that provide additional evidence about conditions that exist at the statement of financial position debt. Terus yang kedua itu events that provide evidence about conditions that did not
exist at the statement of financial position date. Next. Selanjutnya ada reporting for diversified companies. Investor dan analisis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total. Nah, di sini ada ilustrasinya, itu dari income statement data yang terdiri dari net sales, manufacturing cost, selling and administrative expense, terus income before tax, dan income tax, lalu yang terakhir itu net income. Terus di sini tuh ada consolidated office equipment dan auto parts. Jadi auto parts itu hasil pengurangan atau selisih dari si consolidated ini sama office equipment. Next. Selanjutnya objective of reporting segmented information. Untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna untuk lebih memahami kinerja perusahaan, terus lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan, dan membuat penilaian yang lebih lengkap tentang perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya itu ada basic principles. IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Perusahaan dapat memilih tujuan pelaporan yang tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan yang tersegmentasi tersebut berdasarkan bagaimana operasi perusahaan tersebut dikelola atau pendekatan manajemen. Next. Selanjutnya itu ada identifying operating system. Segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Lalu hasil operasi siapa yang ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasional perusahaan. Dan untuk itu tersedia informasi keuangan yang terpisah. Selanjutnya, lanjutan dari identifying operating segment. Jadi, segmen operasi ini dianggap signifikan dan merupakan segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif yang saya akan sebutkan di bawah ini. Yang pertama, penghasilannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Yang kedua, jumlah absolut dari profit atau loss itu adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar dalam jumlah absolut dari A, laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menimbulkan kerugian, atau B, kerugian gabungan dari semua operasi segmen yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, aset ini dapat diidentifikasi adalah 10% dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Lalu, di sini, dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar dari bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil yang disegmentasi harus sama atau melebihi 75% dari penjualan gabungan untuk pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Dan selanjutnya, IASB ini memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini ada revenue test. Jadi, si company ini akan meng-apply respective test seperti berikut ini. Yang pertama ada revenue test. Revenue test itu berarti tadi 10% dikali sama total revenue yang unaffiliated yaitu 2.150. Jadinya 215 euro.
Lalu ada operating profit or loss test, itu 10% dikali 90 euro, jadinya 9 euro. Dan tes ini base-nya berdasarkan non-loss segment. Selanjutnya ada identifiable asset test, yaitu 10% dikali 970 euro, itu dapat dari identifiable asset totalnya yang ada di illustration 247, itu euro, hasilnya 97 euro. Selanjutnya, di sini maka dari itu segmen pelaporan atau reporting segmen dari A, C, D, dan E dengan asumsi bahwa keempat segmen tersebut memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% dari tes penjualan gabungan. Lalu 75% dari combined sale asset itu 75% dikali sama total revenue-nya yang unaffiliated menghasilkan 1.612,50 dan sales dari A, C, dan E itu totalnya kan 2.000. 2.000 itu didapatkan dari 100 tambah 700 tambah 300 tambah 900. Makanya 75% itu tercapai gitu. Lalu di sini ada disclosure issue, measurement principles. Jadi prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen nggak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. Lalu AESB tidak memerlukan alokasi biaya bersama atau di seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait untuk mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Selanjutnya di sini ada Segmental Information Reported. AESB mengharuskan perusahaan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, General Information about Operating Segment atau informasi umum tentang si segmen operasi tersebut. Segmen Profit and Loss and Related Information atau laba dan rugi segmen dari informasi terkait. Ada juga aset dan liabilities dari segmen, rekonsiliasi, informasi tentang produk dan service atau jasa, dan area geografis. Terus yang keenam ada major customer atau pelanggan utama. Selanjutnya ini ada interim reports. Jadi periode pertanggungan yang kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan discrete approach. Pertama, discrete approach itu dia memperlakukan setiap periode sementara sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, dia itu mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Dan yang ketiga, laporan transaksi akuntansi, dia melaporkan transaksi akuntansi pada saat terjadi, dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup atau di-cover. Yang selanjutnya ini ada unique problems dari interim reporting. Yang pertama itu ada income tax sama seasonality. Terus di sini ada unmodified opinion. Jadi auditor itu menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai FRS, dan pendapat lain atau other opinion saya itu yang qualified, adverse, atau merugikan, sama disclaimer atau penolak. Disclaimer. Di sini ada illustration auditor's report. Nah, jadi dalam keadaan tertentu, meskipun tidak memengaruhi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, mungkin itu mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan ke dalam laporan audit atau add an explanatory paragraph. Jadi yang bisa jadi going concern atau lack of consistency atau kurangnya konsistensi sama emphasis of a matter atau penekanan materi. Selanjutnya, qualified opinion itu berisi pengecualian terhadap opini standar atau standar opinion. Keadaan itu bisa meliputi yang pertama scope limitation atau keterbatasan ruang lingkup, yang kedua statements do not fairly present financial position or result of operation because, atau jadi
kurangnya penyesuaian dengan prinsip laporan tidak, jadi si statement ini tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi dengan adil karena yang pertama lack of conformity, jadi kurangnya kesesuaian with accepted accounting principles and standard, dengan prinsip dan standar akuntansi yang bisa diterima. Yang kedua, inadequate disclosure atau pengungkapan yang tidak memadai. Selanjutnya di auditor's report ada adverse opinion, yaitu pendapat yang buruk atau yang merugikan. Nah, pendapat ini diperlukan dalam laporan apapun yang dimana terdapat pengecualian untuk presentasi yang sangat penting, sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat yang berkualifikasi tidak dibenarkan, seperti laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan yang tidak disajikan sesuai dengan IFRS, lalu jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansinya sesuai dengan IFRS. Yang terakhir, regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar untuk memiliki pendapat yang merugikan. Next. Lalu ada disclaimer of an opinion, yaitu penolakan terhadap pendapat. Ini sangat tepat ketika auditor telah mengumpulkan sedikit informasi tentang laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang diungkapkan. Next. Management reports, yaitu laporan manajemen. Ada manajemen commentary atau komentar manajemen dapat membantu dalam menafsirkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Laporan semacam itu mencakup peninjauan terhadap yang pertama, faktor utama dan pengaruh yang menentukan kinerja keuangan. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas dan ekuitas yang ditargetkan. Yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next. Selanjutnya ada management responsibilities for financial statements. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor juga memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS atau tidak. Next. Selanjutnya ada current reporting issue, yaitu reporting on financial forecast and projection. Jadi masalah pelaporan saat ini ada pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Yang pertama ada financial forecast atau perkiraan keuangan, yaitu seperangkat laporan keuangan prospektif, posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Yang kedua ada financial projections atau proyeksi keuangan, yaitu laporan keuangan prospektif yang disajikan diberikan satu atau lebih asumsi hipotetis, posisi keuangan yang diharapkan suatu entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan safe harbor rule atau peraturan safe harbor. Next. Selanjutnya ada Internet Financial Reporting. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan laporan keuangan dan pengungkapannya, seperti mengizinkan perusahaan berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna, memperbolehkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti search engine dan hyperlink. Lalu dapat membantu menjadikan laporan keuangan lebih relevan dengan kemungkinan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Next. Selanjutnya ada fraudulent financial reporting atau pelaporan keuangan palsu adalah tindakan yang disengaja, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Parmalat dari Italia, Mahindra Satyam dari India, dan Société Générale dari Prancis menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah seperti ini. Next.
Di sini ada persentase pelaporan keuangan palsu atau fraudulent financial reporting. Bisa dilihat persentase yang paling besar terdapat pada aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Selanjutnya ada penyebab pelaporan keuangan palsu. Penyebab umum yaitu keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi. Yang kedua untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman. Dan yang terakhir untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis, seperti kompensasi, tambahan, dan promosi. Next. Selanjutnya ada penyebab pelaporan keuangan palsu, peluang umum untuk kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama, tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Yang kedua, tidak adanya kontrol akuntansi internal yang bagus atau kontrol akuntansi internal lemah. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang keempat, estimasi akuntansi membutuhkan penilaian yang signifikan. Dan yang terakhir, staf audit internal yang tidak efektif. Next. Lalu ada basic financial statement analysis, perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan, yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Langkah pertama, ketahui pernyataan yang ingin ditemukan jawabannya. Yang kedua, ketahui pernyataan-pernyataan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Yang ketiga, cocokkan langkah 1 dan langkah kedua. Dengan pencocokan, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Next. Selanjutnya, analisis yang mencakup pemahaman tersebut ada laporan keuangan, melaporkan masa lalu, rasio tunggal yang tidak akan sangat berguna, dan kesadaran akan batasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Next. Lalu ada 4 jenis rasio utama. Yang pertama ada liquidity ratio, yaitu mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya. Lalu yang kedua ada activity ratio, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yang ketiga, profitability ratio atau ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada coverage ratio, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor pada jangka panjang. Next. Di sini ada rumusnya. Dari yang pertama, liquidity, ada current ratio dengan rumus current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, quick ratio, yaitu cash ditambah short term investment ditambah account receivable dibagi current liabilities. Dan yang ketiga, current cash debt coverage, rumusnya net cash provided by operating activity dibagi average current liabilities. Next. Yang kedua, activity ratio. Yang keempat itu ada account receivable turnover, rumusnya net sales dibagi average net accounts receivable. Yang kelima, inventory turnover, CLGS dibagi average inventory. Yang keenam, asset turnover, net sales dibagi average total asset. Oke, selanjutnya kita ngebahas analisis yang rasio tentang probabilitas. Nah, kalau yang untuk ini, yang nomor 7 untuk profit margin on sales, itu rumusnya net income dibagi net sales. Itu ada di chapter 11. Terus yang ke-8 ada return on asset, itu rumusnya net income dibagi average total asset, itu ada di chapter 11. Terus yang ke-9 itu ada yang ke-9 itu ada return on ordinary share capital equity. Itu rumusnya net income dikurang preference dividends dibagi average
shareholders equity ordinary, itu dari chapter 15. Terus yang ke-10 itu ada earning per share, itu rumusnya net income dibagi preference dividend dibagi weighted average share outstanding, ada di chapter 16. Terus yang ke-11 itu adalah payout ratio, itu rumusnya cash dividend dibagi net income, ada di chapter 15. Next. Nah, selanjutnya yang coverage. Nah, pertama itu ada debt to asset. Itu rumusnya total liabilities dibagi total asset. Itu ada di chapter 14. Terus yang ke-13 itu ada times interest earned. Itu rumusnya net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Itu ada di chapter 14. Terus yang ke-14 itu ada cash debt coverage. Itu ada rumusnya net cash provided by operating activities dibagi average total liability, ada di chapter 5. Terus yang ke-15 itu book value per share. Itu rumusnya shareholders equity dikurang ordinary dibagi outstanding share. Itu ada di chapter 15. Next. Nah, ada limit of ratio analysis. Itu salah satu batasan paling penting dari rasio adalah yaitu pertama, ada rasio itu berdasarkan pada biaya historis yang dapat menimbulkan distoris dalam pengakuan kinerja. Kedua, jika pos-pos yang diestimasi seperti penyusutan dan amortisasi cukup disignifikan, maka rasio laba akan hilang kredibilitasnya. Terus yang ketiga, terdapat masalah komparabilitas yang sulit karena perusahaan menggunakan prinsip dan prosedur akuntansi yang berbeda. Yang keempat itu harus disadari bahwa terdapat sejumlah besar informasi penting yang tidak terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Next. Nah, di sini ada comparative analysis. Itu adalah perusahaan menyajikan data kooperatif yang umumnya mencakup 2 tahun informasi neraca dan 3 tahun informasi laba rugi. Selain itu, banyak perusahaan juga memasukkan ikhtisar data penting selama 5-10 tahun. Dalam laporan tahunannya, untuk memudahkan pembaca memeriksa dan menganalisis tren-trennya. Nah, itu ada ilustrasi di 24A.2. Next. Nah, yang kedua ini ada persentase common sense analysis. Dia itu analisis persentase melibatkan pengurangan serangkaian jumlah yang berhubung menjadi serangkaian presentasi atas dasar tertentu. 2 pendekatan sering digunakan. Pertama yang disebut analisis horizontal, mengidentifikasi perusahaan proporsional pos-pos laporan keuangan selam sewaktu periode waktunya. Analisis tersebut sangat bermanfaat dalam mengevaluasi tren-tren tersebut. Next. Nah, di sini ada persentase common sense analysis yang bagian vertikalnya. Nah, kalau yang bagian vertikal itu pernyataan proporsional dari setiap pos dalam laporan keuangan periode tertentu terhadap jumlah dasar analisis. Ini menganalisis komposisi setiap laporan keuangan dari tahun yang berbeda untuk mendeteksi tren yang tidak ditemukan dari perbandingan jumlah-jumlah absolut dan untuk membuat perbandingan antar perusahaan yang berbeda ukurannya. Next. Next. Nah, di sini ada yang bagian ini next. Ini next. Nah, di sini ada
Next. Nah, di sini ada relevant dates. Nah, itu adalah setelah perusahaan memutuskan untuk mengonversi ke IFRS, ia harus memutuskan tanggal tiap tanggalnya untuk transaksi berikutnya dan tanggal pelaporannya. Itu bisa dilihat dari ilustrasi 24B.1. Next. Nah, di sini ada implementation steps. Nah, ini ada yang bagian opening IFRS Statement of Financial Position. Ini adalah proses melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, sertakan semua aset dan liabilitas yang diperlukan IFRS. Kedua, kecualikan aset dan liabilitas apapun yang tidak diizinkan IFRS. Yang ketiga, klasifikasi semua aset, kewajiban dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Keempat, ukur semua aset dan liabilitas sesuai dengan IFRS. Next. Nah, ada expansion of retrospective treatment. Nah, ini adalah dewan yang mengidentifikasi 3 bidang di mana perusahaan dilarang dari aplikasi retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kali, yaitu pertama estimasi, kedua akuntansi lindung nilai, ketiga kepentingan tidak mengendalikan. Next. Nah, selanjutnya perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih area berikut. Yang A, transaksi pembayaran berbasis saham. B, nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya dianggap. C, sewa. B, yang D, imbalan kerja. Yang E, instrumen keuangan majemuk. Yang F, pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada aset pengakuan awal. G, liabilitas penonaktifkan termasuk dalam biaya properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yang H, biaya pinjaman. Next. Nah, laporan keuangan IFRS pertama, suatu entitas harus mencakup, pertama harus ada tiga laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi komprehensif, terus 2 lagi laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 lagi laporan arus kas, terus 2 lagi laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait termasuk informasi komparatif. Next. Nah, yang ini, presentasi on disclosure ini, dia laporan keuangan IFRS pertama perusahaan yang harus mencakup rekonsiliasi dari, pertama, ekuitas dilaporkan sesuai dengan GAAP sebelumnya ke ekuitas sesuai dengan IFRS pada tanggal transaksi. Terus yang kedua, total pendapatan komprehensif sesuai dengan IFRS terhadap total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.